Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke materi tentang Perang Dunia Kedua. Apa saja latar belakang Perang Dunia Kedua? Sebelum kita bahas ke faktor penyebab Perang Dunia Kedua, yang perlu kalian ketahui adalah keadaan politik menjelang Perang Dunia Kedua ini mirip seperti keadaan politik pada zaman menjelang Perang Dunia Pertama. Jadi di dalam sejarah itu peristiwa sejarah tidak berulang, tapi yang berulang adalah gejalanya. Dan gejala-gejala di dalam Perang Dunia Pertama itu terulang kembali di Perang Dunia Kedua. Hal ini bisa diperkirakan karena apa? Karena menjelang Perang Dunia Kedua, beberapa negara di Eropa ini sudah mulai memiliki keinginan untuk melakukan balas dendam. Balas dendam atau revenge of idea, di mana balas dendam ini diakibatkan karena mereka adalah negara yang kalah dalam Perang Dunia Pertama. Jadi pada umumnya negara-negara yang terlibat Perang Dunia Pertama ini kan kalah dan mereka akhirnya mengalami namanya kehancuran ekonomi. Oleh karena itu, bagaimana cara mereka bisa bangkit dari kehancuran tersebut? Mereka akhirnya menerapkan cara diktator atau mengembangkan paham ultranasionalisme, di mana paham fasis atau atau ultranasionalisme yang mereka bangun ini akhirnya menciptakan pemerintahan yang diktator, di mana pemerintahan diktator ini adalah pemerintahan yang rakyatnya tidak bisa mengeluarkan pendapat secara bebas. Paham fasis juga menentang kolonialisme dan juga liberalisme. Paham fasis ingin membentuk negaranya secara otoriter dan juga totaliter. Dalam negara yang berpaham otoriter dan juga totaliter, seluruh aspek ekonomi, sosial, dan politik ditentukan oleh satu partai penguasa saja. Jadi bukan demokrasi ya, karena yang menentukan semuanya hanya berasal dari satu partai saja. Kaum fasis juga sangat mengutamakan dan juga mengagungkan perang dan juga disiplin militer. Selain itu juga, negara fasis mengembangkan paham ultranasionalisme atau chauvinisme, di mana paham-paham ini menjadikan negara fasis ini sangat agresif. Agresif untuk apa? Agresif untuk meningkatkan perekonomiannya dan juga untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Oke, kita masuk ke faktor-faktor penyebab Perang Dunia Kedua. Oke, di sini ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tentang kegagalan LBB. LBB adalah Liga Bangsa-Bangsa, di mana LBB ini adalah organisasi penengah kalau misalnya ada terjadi pertikaian. Namun, menjelang tahun 1938, LBB ini dianggap tidak mampu mencegah pertikaian yang terjadi, khususnya pertikaian-pertikaian yang terjadi di wilayah Eropa. Justru LBB ini malah digunakan sebagai alat politik bagi negara besar dan tidak mampu berbuat banyak ketika negara-negara barat terlibat perlombaan senjata. Jadi di negara barat kan atau di negara Eropa itu lagi perlombaan senjata, tapi LBB justru nggak menengahi, dia malah dijadikan sebagai alat politik. Oleh karena itu, banyak negara yang nggak lagi menaruh kepercayaan kepada LBB. Alasan yang kedua, terjadi persekutuan dan juga pertentangan paham. Oke, persekutuan di sini artinya terjadi kembali aliansi politik atau politik mencari kawan, di mana politik mencari kawan ini terbentuk karena adanya perasaan saling curiga antar negara. Jadi mereka sudah mulai saling mencurigai kembali. Dan menjelang Perang Dunia Kedua, terdapat dua aliansi yang sangat bertentangan. Yang pertama adalah aliansi blok Jerman dan Italia, mereka bergabung di dalam paham fasis. Lalu ada aliansi blok Prancis dan Inggris, ini di paham demokrasi, dan juga ada aliansi blok Rusia, ini di paham komunis. Selanjutnya ada pertentangan paham. Paham di sini adalah tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya ya, beberapa negara untuk mengatasi masalah krisis politik dan ekonomi, mereka menciptakan negara yang berpaham ultranasionalisme atau berpaham diktator, di mana paham ini akhirnya mereka menjalankan yang namanya imperialisme gaya baru atau penjajahan gaya baru. Negara-negara tersebut antara lain misalnya Jepang di bawah pimpinan Kaisar Hirohito, mereka ingin melakukan yang namanya imperialisme gaya baru dan mereka mempunyai semboyan yang namanya Hakko Ichiyo. Hakko Ichiyo itu artinya 8 di bawah 1, artinya adalah 8 mata angin di bawah bayangan dari satu matahari. Jadi mereka ingin menjadi matahari untuk seluruh dunia, artinya mereka ingin menjadi pemimpin untuk seluruh dunia. Lalu selanjutnya Jerman punya semboyan yang namanya Lebensraum. Lebensraum itu karena Jerman di bawah pimpinan Adolf Hitler, dia berkeinginan untuk menciptakan lagi Imperium Jerman yang ketiga atau Third Reich. Jadi dia ingin menyatukan seluruh Jerman, seluruh wilayah di dunia itu di bawah kekuasaan Jerman. Lalu selanjutnya ada Italia di bawah pimpinan Benito Mussolini. Mereka punya semboyan yang namanya Italia Irredenta, di mana mereka ingin menjadi pemimpin bagi dunia. Jadi intinya mereka merasa bangsa mereka yang paling kuat, mereka merasa bangsa mereka yang paling jago. Jadi rasa chauvinisme, rasa kesukaan mereka terlalu besar, makanya mereka ingin melakukan penjajahan di sini karena mereka merasa orang lain tuh nggak pantas memimpin, yang pantas memimpin dunia adalah mereka sendiri gitu. Nah,
Akibatnya terjadilah beberapa penyerbuan ke beberapa wilayah negara di negara-negara sentral. Penyerbuan ini karena mereka ingin menerapkan imperialisme yang sudah mereka buat di negaranya mereka. Yang memulai untuk melakukan imperialisme gaya baru ini dimulai oleh negara Jerman, Italia, dan Jepang, di mana Jerman ini mulai melakukan invasi atau perluasan wilayah ke wilayah Eropa Tengah. Kalau Italia dia berusaha melakukan invasi ke negara di sekitar Laut Tengah, sedangkan Jepang ini mereka berusaha untuk mewujudkan yang namanya kemakmuran bersama Asia Timur Raya, yang nanti efeknya sampai ke Indonesia. Dan di mana konsep imperialisme gaya baru ini bersinggungan dengan paham imperialisme yang juga sedang dijalankan oleh negara Inggris, Prancis, dan Amerika Serikat. Jadi kalau Jerman, Jepang, dan juga Italia melakukan imperialisme dengan cara pendudukan wilayah atau penjajahan, sedangkan Inggris, Prancis, dan Amerika mereka juga melakukan imperialisme tapi bukan dengan cara penjajahan, tapi dengan cara melakukan kerjasama dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya masalah perlombaan senjata. Masalah perlombaan senjata ini negara-negara di Eropa ini sudah mulai setelah ada Perang Dunia Pertama ya, di mana perlombaan senjata ini mulai memicu meningkatnya kebutuhan ekonomi karena kan butuh senjata, jadi butuh pangan juga kan. Akhirnya karena mereka butuh untuk meningkatkan kebutuhan ekonomi, maka mereka harus memenuhi kebutuhan bahan bakunya. Jadi ini merupakan penyebab umum terjadinya Perang Dunia Kedua. Sekarang kita masuk ke penyebab khususnya atau kasus belli dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah adanya penyerbuan Jepang atas Cina tahun 1937. Dalam serbuan ini Jepang berhasil menguasai beberapa kota besar seperti Tianjin, Beijing, dan juga Shanghai. Dan penyerbuan ini juga menyebabkan 100.000 penduduk Cina tewas. Meskipun demikian, Jepang ini tetap mendapat perlawanan dari rakyat Cina. Contohnya pada tahun 1938 Jepang berhasil menguasai wilayah Cina bagian timur dan juga mereka berhasil mendirikan negara boneka di Beijing dan juga Nanjing. Jadi seperti penjajahan Jepang atas Cina ini sudah dimulai. Selanjutnya yang kedua, penyerbuan di kawasan Eropa terjadinya ya. Terjadi serangan kilat atau Blitzkrieg yang dilakukan Jerman atas Polandia tanggal 1 September 1939. Di mana serangan tersebut bertujuan karena Jerman ingin merebut kembali kota Danzig. Ingat ya, di perjanjian sebelumnya, di perjanjian Perang Dunia Pertama itu kan kota Danzig ini atau di perjanjian Versailles, kota Danzig ini kan harusnya di bawah PBB kan, tapi justru malah di bawah Polandia. Akhirnya di sini Jerman berusaha untuk merebut kembali kota Danzig, yang dimana kota Danzig ini sebagian besar penduduknya adalah orang Jerman. Jadi mereka berusaha mengambil kembali kota Danzig. Serangan ini tidak dilakukan Jerman secara mendadak. Karena apa? Karena sebelumnya justru jadi dia nggak serta-merta ngambil sih sebenarnya. Karena sebelumnya Adolf Hitler ini justru telah meminta secara baik-baik kepada pemerintah Polandia agar menyerahkan kota Danzig. Namun permintaan Adolf Hitler ini ditolak oleh Polandia. Oleh karena penolakan tersebut, pemerintah Polandia ini justru memicu serangan Jerman ke Polandia. 2 hari setelah serangan tersebut, Inggris dan Prancis akhirnya mengumumkan perang terhadap Jerman. Yang ketiga, Jepang menyerbu pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbor tanggal 7 Desember 1941. Di mana dalam Perang Dunia Kedua ini tadinya Amerika Serikat kan nggak mau ikutan. Namun karena diserang pangkalan militernya yang ada di Pearl Harbor, akhirnya yang tadinya Amerika bersikap netral ini akhirnya memilih bergabung dalam medan pertempuran di kawasan Pasifik. Selanjutnya, ini ada dalam Perang Dunia Kedua ini ada beberapa blok, ada dua blok yang menjadi pusat dari Perang Dunia Kedua. Yang pertama ada blok poros. Ada blok poros ini dipimpin oleh Adolf Hitler yang memimpin Jerman, ada Benito Mussolini yang memimpin Italia, dan juga Kaisar Hirohito yang memimpin Jepang. Sedangkan blok sekutu ini terdiri dari Inggris, Prancis, dan juga Uni Soviet. Anggota kedua blok dalam Perang Dunia ini dapat disimpulkan bahwa Perang Dunia Kedua ini melibatkan negara besar di dunia. Jadi beda sama Perang Dunia Pertama ya. Kalau Perang Dunia Pertama kan cuma terjadi di benua Eropa, tapi kalau di Perang Dunia Kedua ini terjadi di 3 benua perangnya secara fisik, yaitu perang Eropa ada di Eropa, terjadi di Asia, dan juga terjadi di Afrika. Maka tidak heran jika Perang Dunia Kedua ini dianggap sebagai perang paling besar dalam sejarah manusia.
berdasarkan periodenya, Perang Dunia Kedua ini terbagi ke dalam 3 periode yang harus kalian ingat ya. Periode pertama disebut periode permulaan tahun 1939 sampai 1942, yaitu periode blok poros ini memperoleh kemenangan. Jadi negara Jerman, Jepang, Italia itu banyak mengalami kemenangan di periode permulaan. Yang kedua, periode turning point. Turning point itu tahun 1942. Tahun 1942 ini adalah periode fase titik balik permulaan kekalahan blok poros. Jadi, Jerman, Jepang, dan Italia ini mulai mengalami kekalahan di tahun 1942. Periode akhir, yang ketiga adalah periode akhir, ini tahun 1943 sampai 1945, yaitu periode blok sekutu berhasil mengalahkan blok poros. Jadi, negara Inggris, Prancis, Soviet itu mulai menang mengalahkan negara-negara blok poros. Perang Dunia Kedua ini terbagi menjadi beberapa front, yaitu ada di daerah Eropa, di benua Eropa, lalu benua Afrika dan juga benua Asia. Pertempurannya ini akan kita bahas di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.